Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arhamana bi sifatir rahman wa arsala rasulahu bil aman wassalatu wassalamu ala sayyidil umam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam penuh dengan keberkahan, kita kembali berjumpa dalam majlis yang sama dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu pengajian ba'da maghrib, yang tadi sama-sama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita hari ini, baik dari pagi maupun yang akan kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dan alhamdulillah pula pada malam hari ini hadir pula bersama kita guru-guru atau masyaikh yang datang bersama Syekh Muhammad, yang pada kesempatan tahun ini insyaallah menjadi para pengajar di Pondok Pesantren Darul Quran. Semoga menambah keberkahan kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kajian kita seperti biasa dengan materi kajian umum yang insyaallah akan diisi dan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, memohon keridhaan dan juga keberkahan serta kemudahan dalam segala halnya. Dan juga Al-Fatihah kita khususkan untuk para pemohon. Ada beberapa permohonan dari jamaah sekalian. Yang pertama untuk Lisiowati yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Dan juga untuk Abadi Indrajaya bin Haji Malik yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Dan juga untuk Bapak Trijaya Jatmoko yang sedang sakit dan juga sedang menjalani operasi jantung, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan juga dilancarkan serta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan selanjutnya marilah sama-sama kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yang insyaallah materi kajian umum yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersabarlah, hari ini kita asinnya mati ya. Subhanallah. Padahal tempatnya terbuka, masih ada kipas, pintu-pintu, tapi begitu merasa bagaimana rasanya kalau kita di dalam kubur. Gelap, tidak ada udara, tidak ada pintu terbuka. Malah na'udzubillah lebih parah kalau pintu yang terbuka di situ ke arah neraka, bukan ke arah surga. Tanpa dibukakan pintu ke neraka itu sudah Allah Maha tahu bagaimana keadaan kita. Apalagi kalau terbuka. Oleh karena itu Bapak Ibu, bahagia seorang yang selalu ingat mati. Dan saya selalu sampaikan kepada jamaah, tidak ada lagi istilah tidak enak sama orang. Pakaian kita tidak enak sama orang, numuan kita tidak enak sama orang. Sekarang harus rubah itu menjadi tidak enak sama Allah, tidak enak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun berlangkah, berlaku kita, ucapan kita, pandangan kita, pakaian kita, ucapan lidah kita, semuanya harus berfikir enak sama Allah enggak? Kalau dah enak sama Allah tinggalin. Berpakaian kita enak sama Allah enggak? Semuanya berfikir seperti itu. Sudah tidak ada istilah tidak enak sama manusia. Kita terlalu mengutamakan manusia, padahal manusia dah pernah buas, dah pernah ridha. Pasti ada saja dari pendapat manusia. Oleh karena itu jangan harap dari kata-kata manusia, jangan menunggu balasan manusia. Termasuk saat kita silaturahim, berbuat sebuah kebaikan karena Allah, jangan menunggu dipuji oleh manusia, jangan nunggu dibalas kebaikan. Kalau anda memang memberikan yang terbaik karena Allah, jangan menunggu orang balas baik. Biarpun orang zalim sama kita, mencaci maki kita, menghina kita, kita menunggu hanya balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun berat kita rasa, kadang-kadang kita sakit hati, tapi Allah di sini memberikan kita rasa sakit hati. Allah mau lihat apakah kita ikhlas atau tidak. Kalau memang kita mengharap dibalas sama manusia, ya pasti sakit hati. Tapi kalau kita hanya harap balasannya dari Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kita tidak peduli apa kata manusia. Senang tidak senang, ridha tidak ridha, suka tidak suka, saya tidak peduli. Yang penting saya fikirkan Allah. Pakaian saya enak sama Allah enggak? Ucapan saya enak sama Allah enggak? Kalau saya ketiduran dari waktu salat, enak sama Allah enggak? Kalau saya tidak menjadi orang jujur, enak sama Allah tidak? Sekarang di mana-mana semua jamaah punya HP. Ada yang BlackBerry, ada yang suka SMS atau BB atau apa. Ingat satu, apapun yang kita ketik akan lihat nanti. Silahkan terserah mau ketik apa. Setiap satu huruf, satu kata akan tersimpan selama-lamanya. Kalau baik, alhamdulillah bersyukur. Kalau tidak, berarti nunggu balasannya nanti. Malu kita. Kita kadang-kadang bicara tanpa batas. Apalagi kalau sudah di atas jam 12, murah meriah katanya. Udah. Telepon gratis. Ngomong lupa ada malaikat kanan kiri menghitungkan semua. Nanti kita malu sama Allah. Ternyata semua terhitung.
Tak ada kecil besar pun, tak ada, semua terhitung. Ucapan, pandangan, berlaku, langkah, jalan, semua terhitung. Allah Maha Adil. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimi hambaku, tapi hamba yang suka menzalimi dirinya sendiri. Alhamdulillah, malam ini kita semua mendapatkan kehormatan, kesempatan, dan itulah perjuangan kami di Indonesia, mendatangkan para asatiz, para masyaikh yang insyaAllah menjadi berguna bagi umat Islam di Indonesia. Kalau orang non-muslim mendatangkan pendeta-pendeta dari luar negeri untuk menyebarkan agamanya, kita juga membawakan pendeta, tapi bukan pendeta mereka, tapi pendeta Islam, ustaz, da'i, penghafal Al-Quran. Dan tamu-tamu kita ini istimewa, kita khusus bawa untuk ke Indonesia. Sebagian mereka sudah nikah, insyaAllah harapan kami ke depan mereka sudah kalau bisa cocok di sini, insyaAllah kapan-kapan mereka bisa membawa istri kemari, supaya juga mensupport dan membantu kaum wanita, ibu-ibu. Yang belum menikah ya kita carikan jodohnya, ya tak masalah. Inti-intinya ini semua dukungan dan bantuan dari jamaah. Saya selalu menyampaikan, saya bukan pengusaha, saya bukan pabrik, saya bukan bank, tapi semua alhamdulillah. Dan saya menyampaikan banyak terima kasih. Beberapa hari lalu kami terima transferan kepada rekening saya pribadi dan rekening yayasan. Ada yang kirim 15, ada yang kirim 20 juta, ada yang kirim 50 ribu, 200 ribu, 500 ribu, 6 juta, 10 juta, semuanya sudah terkumpul. Dan kita gunakan semua yang terbaik insyaAllah bagi umat. Dan insyaAllah kita di bulan Maulid akan mendatangkan dalam acara besar safari sejuta penghafal Al-Quran. Kita akan mengundang imam besar Masjid Quba dan Masjid Qiblatain. Dan terima kasih kepada seorang ibu dari jamaah, saya tidak diberi nama, tapi dia mensedekahkan emas. Berarti sekarang sudah hidup, mau hidup asinnya. Ada yang sedekahin cincinnya, ada yang sedekahin gelangnya, ada yang sedekahin emas kawinnya. Saya menyampaikan banyak terima kasih. Dan insyaAllah tidak salah guna semua yang diberikan. InsyaAllah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu program kami juga membantu menghadirkan para ustaz-ustaz, dan insyaAllah ke depan ustazah-ustazah yang membantu program Al-Quran. Dan kita hadirkan, yuzkar ismu yugaf, yuzkar ismu yugaf. Kita biar untuk kenalkan dengan mereka Al-Akhal Ustaz Ahmad Syahari, mohon berdiri. Ini satu, bisa lihat enggak? تعالوا من هنا الجهة دي. ini شغل حريم هذا. شوف الأستاذ أحمد شهاري، الأستاذ أحمد غمدان شريح، الأستاذ عبد الله الشجرة، الأستاذ محمد الحاشدي، الأستاذ مفتاح الوصابي، dan الأستاذ علي سنان. Adik saya Syekh Muhammad, adik kandung saya Syekh Muhammad, adik saya Syekh Hussein, adik saya Ahmad. Dan adik-adik saya Ahmad sama Hussein, insyaAllah kita carikan jodohnya supaya diam di sini. Ya, saya sebenarnya mendorong mereka nikah di sini. Kenapa? Supaya diam di sini, biar tidak ada rencana pulang kemana-mana. Yang sudah nikah ya bawa istrinya, yang belum nikah kita nikahkan di sini. Kalau saya sudah, alhamdulillah.
Aktifin. Yang belum dapat brosur, insyaAllah selesai salat isya, nanti di belakang ada yang membagikan brosur. Yang belum dapat bisa mendapatkan hari ini. Dan insyaAllah besok Jumat, sebagaimana jadwal saya, tugas khatib dan imam di Masjid Sunda Kelapa ini besok Jumat, yang berkenan kaum laki-laki terutama untuk hadir khutbah Jumat insyaAllah hari Jumat besok. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita sama-sama melanjut bahasan ciri-ciri hari kiamat. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatiin, karena ciri yang untuk kita bahas malam ini sama yang kita sudah bahas hari Ahad, kuliah duha hari Minggu, semua sudah tersebar dan menjadi ciri-ciri yang sedang berjalan. Dan salah satu menjadi salah satu penyakit umat, ciri nomor 17. Ustaz Farouk. Ciri-ciri hari kiamat ke-17, riba merajalela. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan datang suatu zaman pada manusia seseorang tidak peduli lagi dengan status kehalalan atau keharaman harta yang ia peroleh. Ini sudah zamannya. Banyak orang sekarang tidak mau tahu. Yang penting ada fulus. Halal, haram, saya tidak mau tahu. Sekarang orang menganggap kalau tidak ada fulus, ngerti fulus enggak? Kalau tidak ada uang, berarti kita merasa diri susah. Padahal belum tentu uang itu menghilangkan kesusahan. Betul enggak? Saya kasih gambaran. Uang itu membelikan obat, tapi tidak memberikan kesehatan. Betul enggak? Uang itu mampu membelikan tempat tidur, tapi tidak mampu memberikan tidur. Betul enggak? Uang itu memberikan kita beli rumah, tapi tidak memberikan kita nyaman di rumah. Berarti uang itu jangan dianggap segala-galanya. Orang-orang yang merasa uang itu segala-galanya berarti salah ngerti, salah faham terhadap uang. Malah justru keadaan uang itu membuat kita lalai dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, fitnah umat ini adalah uang. Salah satu fitnah. Gara-gara uang pembunuhan, gara-gara uang bermusuhan. Dan salah satu musibah yang sering tidak diperhatikan oleh kaum masyarakat Islam di Indonesia soal warisan. Orang tuanya sudah meninggal, tinggalkan warisan, tanah, rumah, apa yang lain-lain. Sekarang banyak umat Islam memfikirkan, tidak usah dibagi, kita kan sama-sama saudara, kita sama-sama damai, sama-sama baiklah, mau kenapa bagi? Tidak usah dibagi, biar berjalan lancar seperti itu, seperti biasa aja. Ini juga, ini termasuk salah satu salah besar. Namanya ada warisan, segera dibagi. Sistem bagiannya ada dua. Bisa dibagi secara total, masing-masing mengambil haknya, sahamnya, atau
dibagi secara hitungan supaya masing-masing tahu haknya apa. Misal ada dua saudara, ayahnya meninggal tinggalkan satu rumah. Bagaimana cara membagi rumah? Tidak mungkin dipecah dua dibagi, tidak. Tapi kira-kira pasarannya berapa? 1 miliar. Berarti saya sama Anda sudah tahu nasib kita dari sisi hitungan. Kalau ada satu minta haknya sekarang, wajib bagi yang kedua memberikan. Bagaimana caranya? Kalau Anda tidak mau jual rumah, Anda wajib membayar hak sebagian ini, berarti menjadi rumah itu milik Anda sendiri. Ini persoalan banyak yang sekarang menghadapi masalah karena orang tuanya meninggal, kemudian ibunya meninggal, tidak dibagi warisan sekian lama. Begitu anaknya dan cucu mereka sudah membesar, muncul banyak masalah. Sekarang bingung hitungannya, dan di luar membingung hitungannya masalah-masalah antara saudara dan keluarga. Sampai sekarang kita melihat ada banyak keluarga yang kita datangi untuk mendamaikan antara mereka, tidak bisa-bisa. Akhirnya mereka sampai sekarang mengurus di mahkamah, di pengadilan supaya selesaikan masalah ini. Inilah akibat kita melanggar sistem Islam, melanggar sistem Allah. Warisan itu hak ahli waris, dan tidak boleh ada seorang waktu dia masih hidup, dia sudah merasa mau mati, merasa mau meninggal, dia bilang anak saya semuanya jahat, anak saya tidak salih, tidak salihah, saya wakafkan semua harta saya untuk di jalan Allah. Tidak boleh. Biar dia meninggal dunia, tidak boleh menjalankan wasiatnya. Karena di sini ada menzalimi hak ahli waris. Jadi harus kita berfikir baik-baik. Orang yang pun, apalagi yang bertanggung jawab soal warisan, itu amanat yang paling berat. Kalau ada seorang tua meninggal tapi anaknya masih kecil, termasuk anak yatim, menwakili seorang lain untuk menguasai hartanya dan kontrol hartanya sampai anaknya ini dewasa, ini paling berat tugas. Karena ancaman dari Allah, orang yang menjaga memelihara harta anak yatim tapi dia makan dari harta itu tidak sesuai ajaran Islam, akan dia makan dari api neraka nanti di hari kiamat. Itu tugas yang paling berat. Harus kita ngerti jamaah sekalian, kalau soal harta halal akan dihisab oleh Allah, harus kita fahami itu. Sekarang orang berfikir kalau halal alhamdulillah selamat, belum tentu. Yang halal belum tentu selamat, apalagi yang haram. Yang halal dihisab oleh Allah dari mana dan kemana. Sekarang banyak berfikir sumber uangnya jelas 100% halal, tapi pengeluarannya yang tidak jelas, sembarangan, membelanja tanpa mubazir. Ini semua akan ditanya, dihisab oleh Allah. Jadi harta yang halal 100% akan dihisab oleh Allah, dan harta yang haram bukan dihisab, diazab langsung, diazab. Itulah kesulitan dan keberatan harta. Oleh karena itu di Islam menanjurkan jangan suka simpan. Semakin suka simpan berarti zakatnya terus berjalan. Ada zakat. Biar sudah zakat tahun pertama tapi masih simpan itu, tetap ada zakat lagi. Sampai akhir hayat masih ada zakat. Tapi ada orang yang ada rezekinya lebih daripada cukup tapi tidak pernah zakat sepanjang hayatnya karena dia tidak pernah simpan uang. Ada yang buat makan ya makan, yang buat bagi-bagi, yang buat rumah-rumah, ya udah selesai, habis. Tapi sekarang saking orang manusia butuh uang, bukan dia menjaga cara yang halal, malah dia lari kepada riba. Walaupun dirubah nama, bunga mawar,
bunga bermacam-macam dikasih nama yang menarik perhatian. Tetap biarpun bunga dari surga, tetap namanya riba. Pinjaman apalagi, banyak saya menerima berita dari jamaah yang rutin majlis ta'lim dan suka bantu jamaah, tapi pinjaman dengan syarat, pinjam 5 juta, kapan mungkin balik? 2 bulan. 2 bulan. 5,5 ya. Dan telat naik. Itu sudah riba jelas. Satu uang dari hasil riba di sisi Allah dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibu kita sendiri 36 kali. Bukan zina sama orang luar. Astaghfirullahalazim. Coba bayangin. Ternyata riba lebih besar daripada zina. Coba orang-orang yang punya ratusan juta atau miliaran di bank, berapa bunga masuk? Uang pun hanya dia simpan uang di bank, masuk bunga kan? Kalau dia tidak orang takwa, berarti dia akan campur aduk uang modal dia, uang titipan tabungan ini dengan uang bunga yang dari bank itu. Kalau kita tidak mencegah, na'udzubillah, bahaya. Bagaimana jalan keluar? Ya harus kita tahu uang tabungan kita berapa, uang bunga itu yang masuk dari bank setiap bulan berapa. Nanti pas akhir bulan atau akhir tahun kita kumpulkan uang riba. Jangan biarkan di bank ambil. Ada orang bilang, saya bunga tidak mau, uang saya 100 juta, udah 100 juta. Uang bunga itu jangan dibiarkan, manfaatin, ambil, tapi buat apa? Bukan belanja, bukan buat bayar pajak. Katanya sekarang pajak bukan aturan Islam. Udah saya pakai uang bunga aja bayaran. Tapi ini uang bunga yang terkumpul. Barangkali yang uang tabungan yang sedikit tidak terasa. Tapi kalau uang tabungannya banyak, lumayan uang bunga itu. Bisa puluhan juta. Ini bisa berguna bagi siapa? Bagi masyarakat yang di kampung kita, yang dari jalan menuju ke masjid atau jalan menuju ke kampung dalam berantakan, tidak ada jalan yang rapi, kita bantu ini buat jalan. Tapi tidak boleh buat anak yatim dan miskin, karena uang itu haram. Tapi boleh untuk perbaiki jalan umum, boleh untuk WC umum, perbaiki kamar mandi di tempat umum di masjid, tempat umum WC di masjid boleh, tapi bukan untuk masjidnya, tidak boleh karena uang riba itu. Misal memperbaiki, kalau kita melihat satu masjid tempat sandal simpan sepatu tidak layak, tidak nyaman, kita bantu bikin satu kotak yang besar, satu pokoknya yang lebih rapi, tertib. Itu boleh daripada buang atau dibiarkan diambil oleh bank yang memanfaatin. Ini salah satu cara ulama bisa menggunakan uang riba untuk kemaslahatan umum, tapi tidak boleh untuk kemaslahatan pribadi. Dan tidak boleh berkata kepada mereka, ini sedekah dari saya, tolong sebutkan nama saya, Al-Fatihah. Tidak boleh. Karena ini salah satu cara untuk daripada kita mencampurkan harta riba itu masuk ke uang kita, nanti jadi semuanya kotor dan haram. Kita mencegah modal kita tetap kita jaga. Lebihnya yang kita tahu uang ini adalah uang tabungan saya, dan semua saya yakin kalau ada uang tabungan orang tahu. Masa tidak tahu uang diri sendiri tabungannya berapa? Lebihnya kalau kita sudah tahu berapa. Dan mohon maaf, sekarang semua tidak terlepas dari pinjaman. Salah satu masalah yang dihadapi oleh umat ini pinjam. Ada yang punya hutang angkat tangan. 1, 2, 3. Segera lunas. Hutang ini luar biasa itu.
membuat kita orang terhina di siang hari dan susah tidur di malam hari. Tapi orang yang niat baik, memang ada kebetulan perlu untuk membina keluarga, dia perlu pinjam untuk usaha, tapi bukan lewat bank, ada orang tertentu. Malah sekarang kita harap lewat bank syariah memberikan kemudahan. Mulai alhamdulillah sekarang gerakan bank syariah di Indonesia, walaupun masih proses belum 100% bagus, tapi itulah salah satu usahalah mereka. Mudah-mudahan sampai semua bank yang ada di Indonesia menjadi syariah. Salah satu musibah krisis ekonomi yang dihadapi oleh dunia beberapa tahun lalu, masih ingat? Di Eropa sampai ada beberapa negara bangkrut. Ini tahu sebabnya apa? Sebabnya riba. Dan Allah sudah jelaskan akibat riba, orang yang berguna riba, dia melawan Allah dan Rasulnya, dia perang lawan Allah dan Rasulnya. Jangan saya bertanya, kalau kita lawan Allah dan Rasulnya, siapa yang menang? Ya udah, jangan macam-macam. Ini perang namanya. Berhati-hati dari riba. Dan siksa ahli riba di kubur dan di neraka di hari kiamat berat sekali. Tapi Allah masih memberikan kesempatan. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Kalau kamu segera bertaubat, tetap modalmu milikmu. Ini juga salah satu kerinangan. Modalmu ya tetap modalmu. Yang lebihnya yang namanya riba, tidak dizalimi dan tidak menzalimi. Ambil hakmu, lebihnya lepaskan diri dari para tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa riba bukan penaruhnya kepada orang yang guna riba. Sekarang kita ke bank ya, pinjam. Orang yang transaksi, yang isi formulirnya, yang fotokopi suratnya, semuanya terlibat dalam dosa riba. Coba bayangin, saking buruknya riba. Ini ada tuh, ini pegawai bank ya, dipanggil anak buahnya, Pak, tolong fotokopi surat ini, atau formulir, atau KTP. Ini tugasnya apa? Fotokopi aja kan? Tapi karena dia fotokopi transaksi riba, dia terlibat dosa. Berarti kita perlu berhati-hati. Biar Bapak Ibu tahu, ini salah satu masalah yang kita lalai. Masuk ke bank, bank bukan syariah. Kalau bank jelas, kalau bukan bank syariah itu jelas dia bank riba. Tidak ada bank, tidak ada riba di luar bank syariah. Sampai ulama berkata, kalau anda masuk ke bank yang biasa guna riba, transaksi riba, kalau anda masuk ke dalam menawarkan minum air, jangan minum, karena itu dari uang riba dan air itu haram diminum. Subhanallah. Coba bayangin, kita ditawarin, Pak, mau teh nih? Ya boleh, teh panas ya, teh panas lagi, biar sekalian panas di neraka jahanam. Nauzubillah. Itulah saking orang gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ada kelompok manusia akhir zaman sudah tidak mau tahu halal haram, tidak mau tahu. Beda sama orang salih yang punya sifat wara'. Artinya daripada wara', dia sangat menjaga. Sangat menjaga. Bukan hanya dari halal, dia tahu ini sumber uang itu dari mana. Saya ceritakan satu cerita bagaimana ulama sangat memperhatikan soal harta itu. Ada guru saya punya salah satu murid bekerja di kantor pemerintah. Mohon perhatiin cerita ini. Terus ada keperluan surat pribadi, ada urusan pribadi antara guru saya sama muridnya. Tapi muridnya kebetulan salah satu pegawai di kantor pemerintah. Kata muridnya, ya guru, saya sudah siapin surat itu, saya mau kirimkan fake. Ditanya sama guru saya, enti mau kirim fake lewat mana? Lewat kantor Ustaz. Kantor siapa? Kantor ente atau kantor pemerintah? Oh, kantor pemerintah. Oh, tidak boleh.
Karena ini kantor pemerintah, berarti ada tugas berjanjian sama urusan pemerintah. Ini surat mau dikirim untuk pribadi saya. Kalau Anda menggunakan fake pemerintah, urusan pribadi saya, dosa besar. Berapa kali kita di kantor telepon enak, katanya gratis karena dari kantor. Kita tidak tahu itu dosa. Itu haram. Kenapa tidak menggunakan HP? Oh, ada gangguan. Biar ada gangguan daripada terganggu di neraka nanti. Sabar dalam gangguan HP kita daripada menggunakan kantor. Kecuali kalau kita telepon dari kantor, ada memang tugas kantor. Ini ada tugas kantor, disuruh telepon bapak, ditelepon ibu, ada undangan, ada apa, bisa kita gunakan. Tapi bukan urusan pribadi kita. Malah kita telepon restoran Hadramut, ya, tolong siapin bungkus nasi sebentar, saya lagi mau. Pesan makanan, orderan lewat kantor, telepon kantor. Ini hal-hal kecil, mohon maaf, tapi sehari-hari terjadi. Akhirnya kita terima gaji, lupa kita hitung berapa kali telepon, semestinya kita bayar. Karena ini bukan hak kita, salah menggunakan tugas, akhirnya menjadi dosa. Kita lupa, kita lalai, fantas, susah dan berat salat malam. Ini salah satu dosa kita lupakan. Coba lihat berapa kali kita berlaku dosa semacam ini yang tanpa kita sadari. Berhati-hati Bapak Ibu. Banyak masalah kita. Saya kemarin diundang salah satu perusahaan untuk isi ceramah. Ya, Garuda mengundang saya datang isi acara. Biasanya kalau ada undangan dari mana-mana, termasuk dari jamaah, kita punya sistem perusahaan, dia tugaskan satu supir antar jemput namanya. Betul? Dia datang ke tempat kita, rumah kita, membawa kita untuk ke tempat acara. Habis selesai pulang. Tidak boleh bagi saya yang diundang antar jemput tugas memberikan isi acara, tidak boleh supirnya membawa saya ke tempat lain. Kalau dia bawa, dia terlibat dosa. Ada teman saya bilang, Syekh, kalau habis ini mau kemana? Tidak, saya ada urusan. Oh, tidak apa-apa, diantar sama supir Garuda. Tidak boleh. Saya tetap diantar pulang sampai ke rumah sesuai yang ditugaskan oleh perusahaan itu. Nanti saya dari rumah saya pakai taksi. Udah apa-apa, sekali jalan, ini memang supirnya lagi kosong, tidak boleh. Dosa. Kamu faham dosa enggak? Itu tidak boleh. Saya bertanya sama dia, coba bertanya sama orang kantor. Kalau dia tahu sampai supirnya telat, karena semuanya terhitung, malah kadang-kadang mobil keluar dari perusahaan kan terhitung berapa kilo kan? Sampai dia pulang isi berapa tol ini semua. Berarti ternyata persoalan seperti ini banyak yang menggunakan mobil perusahaan untuk urusan pribadi. Ya Allah, ternyata banyak dosa kita sehari-hari. Inilah yang membuat hilang khusyuk dalam salat, menghilang berkah sedekah kita. Padahal saya yakin Bapak Ibu suka setiap hari bersedekah, tapi kenapa tidak ada berkahnya? Karena lawan sedekah itu menghapus dosa yang sehari-hari. Ya Alhamdulillah masih bisa terhapus dosa kita lewat sedekah, lewat ibadah yang lain. Coba bayangkan kalau tidak terhapus, terkumpul semuanya, na'udzubillah. Oleh karena itu Bapak Ibu, berhati-hati dari hasil uang atau hasil rezeki yang masuk ke kita. Apalagi yang sudah lewat mulut kita, makan dan minum. Karena salah satu seorang datang kepada Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku atau kasih saya amalan supaya doa saya makbul. Ini sahabat bertanya kepada Rasul supaya doa saya makbul, tidak tertolak.
Apa kata Rasulullah? Saya tidak ada amalan apa untuk doa makbul kecuali satu, jagalah mulutmu dari haram. Masuknya haram. Berarti kita makan minum harus tahu itu dari mana. Kalau kita tidak tahu, makan saja malah halal haram tidak menjadi bermasalah, ini salah satu yang membuat doa kita tidak diijabah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat kita berdoa terus, ada orang bertanya sama saya, Syekh, sudah saya punya susah banyak, sudah sekian bulan saya salat malam, puasa Isnin Kamis, puasa 3 hari bertahan bulan hari Ayyamul Bid, kemudian puasa awal, puasa akhir, puasa malam ini terus berdoa, tapi sampai sekarang belum ada jalan keluar. Saya bilang, singkat saja jalan keluarnya. Sumber makanannya dari mana? Itu saja. Kalau yakin jelas halal 100%, alhamdulillah, pasti ada jalan keluar dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, tolong berhati-hati. Dosa lalu, orang-orang pegawai yang sudah pensiun, kita bawa berapa banyak dosa kita. Kita bertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak istighfar, memperbaiki diri, berbanyak sedekah supaya dosa kita lalu ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kembali mensucikan. Karena sedikit tumbuh badan kita dari haram, kata Rasulullah, lebih utama dia masuk neraka daripada surga. Yang tumbuhnya badannya dari harta yang haram, na'udzubillah. Apalagi badan kita tertumbuh dari harta haram, berarti keturunan kita semua kanak. Karena darah kita sudah haram. Sampai kata Rasulullah SAW, saking orang susahnya memohon kepada Allah, anna yustajabu lahu, bagaimana diterima doanya, makanannya haram, minumannya haram, berpakaiannya haram, berjalanannya haram, berlakunya haram, bagaimana Allah terima doanya? Masalah besar. Dan sayang sekali kalau kita berdoa setiap hari, tapi satu-satunya tidak diijabah oleh Allah. Ternyata bukan Allah tidak menijabah karena Allah tidak kasih sayang, tapi karena kita tidak menjaga diri kita dari yang haram. Yang ke-18 sudah muazzam. Ke-18, fenomena al-ma'azib, alat-alat musik dan menganggapnya halal. Dari Abu Malik. Alat musik menganggapnya, alat musik dianggap, berarti kalau Rasul berkata alat musik dianggap halal, berarti dia apa? Hukum alat musik apa? Hukum alat musik apa? Halal atau haram? Haram. Tapi kata Rasulullah, nanti ada sebagian dari umatku dianggap halal. Dan Rasulullah subhanallah menggambarkan peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi. Mohon didengar hadis ini baik-baik. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak terjadi dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat-alat musik. Dan sungguh halalkan zina alasannya hak asasi manusia. Sekarang sebentar lagi diperjuangkan alasan hak asasi manusia boleh nikah sesama jenis. Hak asasi manusia, jangan salah lu, jangan salah. Hak asasi manusia, hak asasi syaitanur rajim itu namanya, bukan hak asasi manusia. Na'udzubillahi min ghadabillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan negara kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ada beberapa kaum yang akan singgah di suatu pegunungan yang tinggi. Pada sore harinya seorang pengembala menjambangi mereka dengan membawa hewan ternaknya. Mereka didatangi oleh pengembala fakir itu untuk sesuatu kebutuhan.
Lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami besok. Maka di malam harinya Allah membinasakan mereka, dan hancurlah gunung tersebut, dan merubah sebagian mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Na'udzubillah min zalik. Sebagian dari umatku menghalalkan. Ini kesimpulannya Bapak Ibu, kalau Rasul kata umatku, sebagian umatku menghalalkan, artinya kata menghalalkan berarti asal hal itu apa? Haram. Tapi bukan Allah yang menghalalkan atau Rasulnya, tapi ini mereka yang menghalalkan. Alasannya apa? Alasannya salawat. Salawat sih isinya kan baik. Alasannya muhasabah. Alasannya bermacam-macam soalan. Bukan sebatas itu, malah lebih parah sekarang menganggap masuk alat musik ke dalam masjid halal. Dan kalau tidak masuk masjid berarti kurang sempurna. Kalau salawat tidak ada teng tidak sempurna. Ini subhanallah, sepertinya Rasulullah ada sekarang sama kita. Digambarkan umatnya yang menghalalkan alat, seolah-olah dengan alat mendekatkan dirinya kepada Allah, padahal Allah mengharamkan hal tersebut. Hati-hati. Kalau mau bersalawat silahkan bersalawat, mau berzikir silahkan berzikir. Yang awalnya alasan boleh karena di zaman Rasul pakai duf. Tahu duf? Itu apa namanya? Tubuk yang buat tubuk tangannya ya? Remana ya? Rebana. Itu asal-asalnya karena di zaman Rasul, jadi sebagian ulama membolehkan. Tapi karena alasannya ini boleh, lama-lama masuk piano, masuk musik lagi, alat-alat yang lain. Ini semua karena tujuannya karena alasan salawat. Kalau ini satu yang halal, siapa yang halalkan yang lain? Hawa nafsu kita. Atau ulama yang berani berkata, padahal dia ulama, tapi berani berkata, oh tidak apa-apa, musik apapun, biarpun alatnya dari barat, kita lihat isinya apa. Kalau salawat boleh, kalau tidak salawat tidak apa-apa. Wala haula wala quwwata illa billah. Saya melepaskan diri, dengar para jamaah sekalian, saya melepaskan diri dari bertanggung jawab. Alat musik totalnya haram. Alat musik totalnya haram. Dan lebih haram saat alat itu, saat terdengar azan, saat terdengar zikrullah, seolah-olah kita lawan alat ini, lawan zikrullah dan lawan azan. Sekarang kita lihat alat musik pas acara pernikahan, pas di masjid, azan ke masjid, dengaran azan tapi suara musik, seolah-olah lawan. Tidak ada apa-apa, halal, tidak apa-apa sih. Ada ini Ustaz, ulama kita sudah menghalalkan. Sudah, yang menghalalkan ya dia tanggung jawab sendiri. Sudah azan? Ya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوات التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Dan salah satu menjadi bahaya bagi iman kita termasuk untuk tumbuh badan kita mendengar musik pas mau tidur. Ada orang asik tidur kalau handsfree-nya di dalam telinga mendengar musik. Katanya baru bisa tidur. Ganti. Kalau mau untuk menjaga iman, menjaga takwa dan tetap dipelihara oleh Allah sepanjang kita tidur, ganti dengan ayat Al-Quran, ayat Al-Kursi, Al-Fatihah, Suratul Baqarah. Subhanallah, dari sisi ilmu dokteran ahli saraf dibuktikan Suratul Baqarah menyembuhkan dan mengaktifkan saraf yang dalam otak yang sudah mati. Kadang-kadang kita namanya manusia semakin usia semakin umur kan ada saraf-saraf yang sudah tidak aktif karena ada kelemahan fisik, kelemahan tenaga, tidak jarang olahraga, banyak beban urusan fikiran macam-macam. Ini yang membuat ada masalah banyak di dalam otak kita. Tiba-tiba rasa pusing, ya. Ini obatnya Suratul Baqarah. Apalagi buat anak-anak kecil. Anak yang masih bayi, ya, masih baru beberapa bulan, belum 1 tahun atau seterusnya. Subhanallah, Suratul Baqarah salah satu yang sangat aman dan berkah untuk otak anak kita. Jadi stand, tidak perlu dimasukin di telinganya, apalagi dia masih kecil. Cukup bawa tip dalam kamarnya atau samping tempat tidurnya, di stand Suratul Baqarah terus setiap malam sampai habis. Begitu habis, ulang lagi. Ini yang membawa berkah bagi kita. Bukan kita tidur katanya pusing kalau tidak dengar Michael Jackson. Ya, ditemani syaitan, di samping kita syaitan.
Sekarang saking salah faham kita terhadap musik, akhirnya masuknya kepada salawat. Saya pernah melihat seorang perempuan melagu salawat. Tapi karena saking asiknya ya, serunya musik, lama-lama dia lupa sambil bersalawat joget. Aduh, ini sudah bahaya musik. Padahal salawat itu mengajarkan kita lebih sopan, lebih memiliki akhlak mulia. Masa wanita yang berjilbab pakaiannya luar biasa rapi tapi joget? La haula wala quwwata. Ini sudah akibatnya musik. Tapi cuma kalau tidak ada musik bersalawat, ya tidak mungkin mau joget orang. Atau sambil bertahlil atau bertasbih. Masa orang subhanallah sambil kelihatan dadahnya, na'udzubillah, itu tasbih namanya. Berarti dosa macam mereka ini dengan orang-orang yang di diskotik atau yang joget-joget dengan karaoke atau yang apa bedanya? Beda cara mereka joget sama, tapi beda isi. Itu lagu cinta dan ini lagu salawat katanya. Ini masalah. Ini yang namanya sudah tercampur aduk ibadah kita dari yang benar. Karena kita mohon maaf, saya yakin orang yang bersalawat di masjid, di luar masjid sambil membawakan alat musik, saya yakin niat mereka baik. Saya yakin mereka bukan berniat mendustakan Allah atau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi saya yakin mereka belum tahu. Tak perlu sebut masjid mana saja, tapi yang saya bicarakan umum. Mohon hal ini dijaga. Kalau memang terpaksa suruhnya karena ada musik, silahkan, tapi jangan masuknya alat di dalam masjid. Sana di parkiran. Ini masalah besar. Dan mohon maaf saya berbicara seperti ini, silahkan mau berrespon apa, jangan begini, tapi harus saya sampaikan. Saya tidak mau nanti datang apa yang saya melihat sesuatu yang tidak baik, alhamdulillah sudah berkali-kali saya nasihatin, saya sampaikan. Tapi karena kita kebetulan lagi bahas, inilah sudah salah satu ciri hari kiamat yang sudah tersebar, yang kita tidak tahu. Itulah ciri-ciri hari kiamat. Yang terakhir, 19 maraknya minuman keras atau khamar dan menganggapnya halal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertutur, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya maraknya minuman khamar. Hadis riwayat Imam Muslim. Salah satu bahaya dan fitnah yang kita hadapi di negara Islam, tersebar khamar. Masuk di bandara khamar kanan kiri, di mana-mana ada khamar, jualannya khamar terang-terangan. Ini masalah. Saya berapa kali ke Brunei, yang membuat saya bangga di sana, negerinya tidak ada satu botol khamar. Di bandara maupun di dalam tidak ada. Tidak ada tempat namanya hiburan, terkumpul tempat maksiat, diskotik. Sekarang di Brunei mulai ada karaoke. Mulai. Dan saya kemarin berbicara di TV. Dan saya berketemu kemarin anaknya Sultan, saya sampaikan, alhamdulillah saya bangga di Brunei. Tapi tuan, hati-hati, saya bilang. Brunei mulai rusak. Kalau sekali tsunami karena Brunei habis, karena penduduknya cuma 300.000. 300
Sekali tsunami di Aceh berapa kurban? 200.000 sekian kan? Berarti saya bilang sama anak ni Sultan, kalau sekali tsunami Brunei habis, yang tinggal mungkin beberapa orang aja. Hati-hati. Kalau masih karaoke seperti ini, lama-lama akan masuk diskotik, lama-lama khamar, lama-lama macam-macam. Dan sampai sekarang masih ketat. Orang yang masuk bandara saja membawakan botol khamar langsung dihukum kena denda $5.000. $5.000 Brunei. Satu Brunei 7.000 sampai 8.000 Indonesia, 8.000 rupiah. Berarti hampir 40-an. 40 juta kena denda. Orang hanya bawa, ini bukan dia bawa beribadi, untuk beribadi. Bukan hanya begitu saja Bapak Ibu. Rokok, ada orang ditangkap di bandara waktu saya masuk ke sana, dibawakan satu bucket besar isinya rokok. Dihukum penjara 6 bulan dan kena denda $10.000. Ini bawa rokok. Berarti di sana tidak boleh. Ada memang di negara itu ada rokoknya, bukan tidak ada, tapi ada jalur tertentu yang sudah mendapatkan izin untuk jual di sana. Dan setiap rokok ditampil gambar-gambar yang ngeri, jantungnya rusak, muka yang bagaimana. So, ini penyakitnya, katanya penyakitnya rokok ya. Biar orang lihat, auzubillah, tidak jadi beli. Saya kemarin ditemani kawan dari Indonesia ke sana, habis rokoknya, dia mau beli, begitu sampai masuk ke toko mau beli rokok, dia melihat, ya astagfirullah, ngeri gambarnya, tidak jadi. Ya alhamdulillah, syukur. Biar kamu berhenti rokok. Dan khamar na'udzubillah sudah di mana-mana. Sekarang orang bukan menunggu bisa beli khamar, bisa bikin khamar sendiri. Kita lihat, karena saya di Lombok lewat malam hari, kuburan di sana, ini juga salah satu masalah di Indonesia, kuburannya tidak tertutup. Artinya orang hidup punya kehormatan, orang mati pun punya kehormatan. Jadi pas saya lewat malam hari, saya dengar suara-suara keras di kuburan. Saya kaget, astagfirullah, kenapa? Jangan-jangan ahli kubur lagi ngobrol-ngobrol malam minggu. Saya berhenti masuk. Lihat Lombok orang lagi ribut-ributan sambil minum khamar. Di kuburan sudah tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut. Di kuburan di atas kuburan duduk. Pertama meninjak kuburan sudah dosa. Berduduk di atas kuburan sudah dosa. Minum khamar lagi di sana, tidak takut mati, tidak takut apa. Astagfirullah. Saya bilang, ya Allah, kirimkan satu orang yang keluar dari kuburannya, biar tinjak lehernya sekalian masuk ke dalam, biar berhenti yang lain. Aduh, astagfirullahaladzim. Memang mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak membicara apa yang kita lihat karena menjelekkan, demi Allah tidak. Tapi ini yang membuat saya masih bertahan di Indonesia. Sudah hampir saya 1 tahun tidak pulang. Setiap mau pulang umrah pun biar sempatan rindu sama ibu saya, mau pulang, tapi saya tunda. Ada saja alasan. Demi Allah, Allah Maha tahu, kita berjuang di sini bukan mencari bermasalah atau kekurangan kita. Kita semua punya kekurangan, termasuk saya. Tapi wallahi, demi Allah jamaah sekalian, kita bertahan di sini supaya kita bagaimana sama-sama berbaiki. Sama-sama menjadi hamba Allah yang suci, yang diridai Allah. Saya ingin ada satu saat, kalau satu dari Bapak Ibu mengangkat tangan berdoa, belum turun doanya Allah sudah kabulkan. Itu yang saya ingin. Itulah cita-cita saya. Cita saya ingin anak cucu Bapak Ibu menjadi penghafal Al-Quran. Jadi besok-besok tidak perlu kita undang ini imam-imam kita ini, tidak perlu lagi, sudah datang tahun depan. Udah selesai, kita sudah punya imam dari sini. Itu yang kita harap. Oleh karena itu kita tetap berjuang. Allah Maha tahu berapa biaya kita kurbankan, berapa kali kita pinjam supaya kita bisa mengadakan acara seperti ini. Demi apa? Semua demi Allah Subhanahu wa taala memberkahi dalam kedatangan mereka bisa membina anak dan cucu kita. Supaya insyaallah bukan hanya bisa menghafal Al-Quran, insyaallah menghafal Al-Quran bisa menjadi imam dan membina umat Islam di Indonesia semakin makmur dan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mohon Bapak Ibu doanya.
setiap waktu, setiap saat. Dan yang belum dapat brosur, InsyaAllah habis salat Isya ada yang membagikan nanti di belakang. InsyaAllah sampai ketemu tanggal 1 Januari jam 1 habis zuhur. InsyaAllah kita adakan meresmikan majlis ta'lim. Dan InsyaAllah tanggal 20 atau 25 kita akan mendatangkan Imam Besar Masjid Kuba, Imam Besar Masjid Qiblatain, dan 3 anak yang paling kecil di dunia ini hafal Al-Quran, 7 tahun, 5 tahun dan 3 tahun. Alhamdulillah, Imam Kuba Qiblatain ada seorang ibu kemarin datang, dia yang mentanggung semua tiket dan biaya kedatangan mereka. Dan Alhamdulillah semua ada saja. Kalau kita berjalan karena Allah, saya yakin di antara Bapak Ibu yang ikhlas, yang berduli, dan kita tahu semua apapun yang kita beri tidak ada rugi, karena kita berbisnis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu orang yang berbisnis sama Allah tidak akan rugi dunia dan akhirat. Dan Alhamdulillah jamaah, apapun kita tidak pernah menghitungkan berapa, apapun kita bebas. Ada yang sampai sumbangkan 50.000 lewat rekening, silahkan. Alhamdulillah, terima kasih. Barangkali yang 50.000 ini luar biasa manfaatnya karena keikhlasannya. Belum tahu kita kondisi dan keadaannya saat dia sumbangkan 50.000. Barangkali itu ada satu-satunya yang masih tersisa dari uangnya 50.000. Alhamdulillah, begitu saya periksa menerima informasi dari bank tabungan yang masuk, saya lihat ada juga namanya, ada ibu 50, ada yang 200, ada yang 600, ada yang 6 juta, ada yang 10 juta, ada yang sampai sampai puluhan. Kalau kepada yayasan di atas 20, 50, Alhamdulillah di yayasan kami sekarang sudah melebihi 140 juta. Ya sedikit demi sedikit. Semuanya ini namanya untuk umat. Dan apapun yang kami terima dari umat kan kembali juga kepada umat. Dan Alhamdulillah kemarin Masjid Agung Sunda Kelapa juga membantu mensewakan majlis ta'lim itu yang kita tempati di Rawamangun. Itu dibayar sama Sunda Kelapa 90 juta. Sewaannya 1 tahun. InsyaAllah ke depan kita harap mudah-mudahan dengan infak jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala berkahi. InsyaAllah kita tidak minta sumbangan lagi dari Sunda Kelapa. Tapi kalau dibayar lagi sama Sunda Kelapa, ya terima kasih. Marilah kita sama-sama berdoa. Dan saya menyampaikan ribuan terima kasih kepada ibu yang serahkan cincin emasnya, mas kawinnya, yang menserahkan apapun lillahi ta'ala. Terima kasih. Yang sudah bersedekah secara langsung atau lewat rekening, saya menyampaikan ribuan terima kasih. Semoga Allah balas dan yakini ke depan semua program kami mendatangkan para imam, para hafizah untuk membina masyarakat Indonesia. Dan setiap anak Indonesia yang membaca kitabullah, Allah akan kirimkan pahala setiap huruf, bukan setiap hafalan, bukan setiap ayat, tapi terhitung setiap satu huruf 10 kebaikan. Dan kita insyaAllah datang menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai tabungan yang segitu banyak amal salih yang insyaAllah menjadi berguna membawa kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadikan semua yang hadir ya Allah, Bapak Ibu ahlul Quran, cucu anak-anak kami dan cucu kami menjadi penghafal Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terimalah segala amal ibadah kami, terimalah segala sedekah kami, berkahi segala sedekah kami, membawa kami bahagia dan selamat dunia akhirat. Dan keberkahan sedekah kami ya Allah untuk Al-Quran menjadikan kuburan kami raudhah min riyadil jannah, dan berkah sedekah kami menjadi berguna bermanfaat atas nama orang tua kami, menjadi berguna bermanfaat atas nama keluarga kami dunia akhirat ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selamatkan wajahnya dari siksa neraka Jahannam ya Allah. Selamatkan wajahnya dari siksa neraka Jahannam ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Panjangkan umur jamaah sekalian ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan badannya, berkahi rizkinya, dan jadikan rizkinya berlipat ganda ya Dzal Jalali wal Ikram, rizki yang halal, yang berkah, yang berguna bagi keluarganya, yang berguna bagi umat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya sebagai penutup, marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.